selamat datang. Halo Kak. Halo. Oke, selamat datang kembali ya pada pertemuan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki bimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran kegiatan kita. Untuk yang muslim, saya yang pimpin, dan untuk yang non-muslim, boleh menyesuaikan. Kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran pada kegiatan konseling kelompok kami pada pagi hari ini untuk membahas topik linglung seperti orang gila. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kegiatan kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami dan bagi orang lain, dan lancarkanlah pekerjaan kedua orang tua kami. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, alangkah baiknya kita tahu nih, apa sih konseling kelompok itu? Jadi, konseling kelompok adalah suatu bentuk layanan yang membantu memecahkan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok ini untuk mengatasi masalah dan mengembangkan aspek kepribadian. Nah, cara pelaksanaannya itu seperti yang pada sebelumnya, jika ingin berpendapat, boleh mengangkat tangan terlebih dahulu, nanti saya akan memilih satu persatu dari kalian. Nah, di konseling kelompok ini ada pun asas-asas yang harus kita tekuni. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana segala sesuatu yang dibahas hanya kita saja yang tahu. Yang kedua ada asas kekinian. Nah, asas kekinian itu suatu yang dibahas yaitu merupakan masalah yang sedang kita alami sekarang ini. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Diharapkan semua anggota saling terbuka satu sama lain. Yang keempat, ada asas kesukarelaan, yaitu anggota kelompok diharapkan sukarela untuk menyampaikan masalah yang telah dihadapinya. Yang terakhir itu ada kenormatifan. Di mana kita ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Nah, kita masuk topik yang akan kita bahas, yaitu tentang linglung seperti orang gila. Nah, mengapa penting sih kita membahas topik tentang linglung seperti orang gila ini? Ada yang ingin memukakan pendapatnya? Silakan angkat tangan. Oke, baik, kepada Ananda Sinta dipersilahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya sih topik linglung seperti orang gila ini penting untuk dibahas gitu. Karena kita pasti pernah di fase kayak bingung atau kehilangan arah gitu, setiap apa yang ingin kita lakukan. Jadi dengan ada pembahasan ini bisa meminimalisir terjadinya kayak hal-hal linglung atau hal untuk membingungkan di kita di kemudian hari. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Sinta atas pendapatnya. Untuk yang lain, apakah ingin berpendapat? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin berpendapat, nah, saya mau menanyakan nih, apa faktor dari seseorang itu linglung seperti orang gila? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, baik. Kepada Ananda Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih. Biasanya faktor yang menyebabkan seseorang tuh linglung seperti orang gila itu mungkin karena terjadi banyak masalah dalam diri dia yang menumpuk gitu. Kayak misalnya dia udah kena masalah satu, ada lagi masalah. Jadinya kayak eh, terus-terusan sehingga kebingungan gitu. Makanya dia kehilangan arah atau linglung. Baik, terima kasih. Oke, baik, kepada Ananda Sinta, terima kasih. Selanjutnya pada Ananda Fitri dipersilakan. Baik, terima kasih. Faktor penyebabnya itu mungkin saja banyak pilihan yang membuat dia bingung, banyak pertimbangan gitu. Jadi kayak linglung gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Kepada Ananda Audiva dipersilakan.
Baik, terima kasih. Menurut saya faktor penyebab seseorang bisa menjadi linglung seperti orang gila, karena memang terlalu banyak memang pikirannya. Tapi kadang pikiran tidak perlu dipikirkan. Jadi kepikiran-kepikiran gitu. Padahal nggak perlu menjadi urusan dia, seorang itu tersebut kadang terpikir kan. Maksudnya kiri gitu, lebih fokus kadang ke masalah orang juga, masalah dia juga. Jadi karena terlalu berat gitu ya kan, terlalu banyak dan mungkin pola tidurnya pun pola hidupnya nggak sehat, jadi kelihatannya seperti orang gila. Terima kasih kepada Ananda Odiva. Selanjutnya kepada Ananda Andini dipersilakan. Terima kasih. Jadi menurut saya kenapa orang bisa menjadi linglung seperti orang gila itu mungkin kalau dalam konteks sedang bencana alam, mungkin orang itu mengalami kerusakan uh, harta benda kayak rumah, terus juga ditimpa musibah yang lain lagi kayak ditinggalin sama orang yang dicinta dia. Jadi kayak masalahnya jadi double, dia stres terus linglung jadi kayak orang gila gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ananda Fadiona dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Menurut saya faktor penyebabnya tidak jauh-jauh dari kakak semuanya, di mana seseorang itu banyak pikiran, terus dia tidak bisa memanage pikirannya, maksudnya kayak dia tuh tidak memikirkan hal yang lebih penting terlebih dahulu gitu. Terima kasih. Terima kasih Ananda semuanya atas pendapat-pendapatnya. Jadi banyak ya faktor seseorang itu bisa linglung seperti orang gila. Nah, saya mau bertanya lagi nih, apa dampak dari ketika seseorang itu linglung seperti orang gila? Adakah yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, baik, kepada Ananda Fadiona dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin menurut saya dampaknya ketika linglung orang gila itu kita tidak bisa melakukan kegiatan yang selanjutnya gitu. Maksudnya kayak dia tuh ya kayak bingung sendiri, jadi dia tidak bisa melakukan hal kegiatan selanjutnya gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Ananda Fitri dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya dampaknya itu adalah ya terlihat seperti orang kebingungan, kayak orang gila gitu, banyak pikirannya. Terus ketika ada masalah kan ditujukan dengan beberapa pilihan ya, dia tidak bisa memilih gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ananda semuanya. Untuk yang lain, apakah ada pendapat lagi? Oke, kepada Ananda Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya kalau dampak kita misalnya linglung seperti orang orang gila itu bisa membuat orang lain kesal gitu sama kita. Misalnya kayak dia kita lagi ada sama teman gitu, tapi kita kayak teman kita mengajak kita bicara tentang A karena kita pikiran kita nggak fokus dan kita juga linglung kayak kehilangan arah, jadi kayak nggak bisa eh, nggak bisa menjawab yang ditanyakan atau yang dibilang sama kawan kita gitu. Jadi kayak bisa buat orang lain kesel gitu ke kita. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya Ananda semuanya. Nah, itulah tadi beberapa dampak dari seseorang bisa linglung seperti orang gila. Nah, selanjutnya saya mau menanyakan apa nih solusi dari Ananda semuanya tentang topik kita yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Adakah yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, kepada Ananda Audiva dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya solusi yang bisa saya berikan adalah seperti yang kita lihat tadi kan, penyebabnya karena terlalu banyak masalah yang datang atau terlalu banyak memikirkan masalah orang lain. Jadi masalahnya bertumpuk di kepala gitu kan. Jadi menurut saya solusinya adalah mungkin bisa selesaikan masalahnya perlahan-lahan, jangan terlalu diambil stres setiap masalah belum
tentu terjadi udah stres duluan. Jadi akibatnya linglung gitu, terlalu banyak pikirin. Dan tolong masalah orang tidak terlalu dipikirkan lah, karena setiap orang kan pasti punya masalah masing-masing dan itu sudah cukup gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Ananda Fitri, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Solusi yang dapat saya berikan yaitu kan dia tuh linglung karena banyaknya pikiran gitu kan, tuh banyaknya pilihan yang diberikan. Nah, coba dia itu atau seorang individu itu mengambil hal yang membuat dia fokus dulu, rileks dulu kan, santai. Terus bisa seperti mungkin kayak melihat video-video relaxing gitu yang membuat dia lebih fokus dan konsentrasi gitu, dan harus mempunyai kepercayaan diri sih dalam memilih supaya tidak bingung gitu dengan pertimbangan. Terima kasih. Terima kasih Ananda Fitri. Selanjutnya kepada Ananda Andini, dipersilakan. Menurut saya solusinya yaitu sama seperti kakak yang lain untuk mencegah agar kita tidak linglung seperti orang gila, yaitu kita jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan seperti itu. Kemudian kalau untuk mengatasi jika sudah sangat fatal, yaitu kita mungkin pergi ke yang lebih ahli seperti melakukan konseling ataupun pergi ke psikolog gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ananda semuanya. Untuk yang lain, mungkin ada yang ingin menambahkan pendapatnya. Oke, baik jika tidak ada. Nah, itulah tadi beberapa solusi dari Ananda semuanya untuk mengatasi seseorang yang sudah linglung seperti orang gila ya. Nah, kegiatan kita ini akan segera berakhir, tapi sebelum berakhir kegiatan ini, saya mau menanyakan nih, apa komitmen dari Ananda semuanya untuk topik yang telah kita bahas pada pagi hari ini? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Wah, terima kasih atas antusiasnya. Kita mulai dari Saudari Audiva ya, terlebih dahulu, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Dari kegiatan pada hari ini, saya berkomitmen untuk tidak mau menjadi linglung seperti orang gila. Hanya adalah dengan menyelesaikan masalah saya satu persatu dan tidak terlalu memikirkan dampak yang belum tentu terjadi atas masalah yang saya hadapi. Karena karena apa yang terjadi belum tentu seperti apa yang saya pikirkan. Jadi saya tidak ingin mau menjadi linglung lagi seperti orang gila. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Ananda. Selanjutnya kepada Ananda Fadiona, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Komitmen dari saya juga tidak jauh berbeda dari Ananda Audiva, di mana saya mencoba untuk tidak memikirkan hal yang belum terjadi gitu, dan jika ada masalah saya mencoba untuk menyelesaikannya secara perlahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Fadiona. Selanjutnya kepada Ananda Fitri, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Komitmen yang timbul dari dalam diri saya setelah membahas topik secara tuntas, ketika ketika ada banyaknya pilihan, harus mempertimbangkan sesuai kepercayaan diri. Terus kalau banyaknya masalah itu diselesaikan satu dan tidak usah memikirkan masalah orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Fitri. Oke, selanjutnya kepada Ananda Andini, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi saya berkomitmen untuk tidak terlalu memikirkan apa yang tidak perlu saya pikirkan agar kesehatan pikiran dan mental saya tetap terjaga. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ananda Dili. Selanjutnya kepada Ananda Sinta, dipersilakan. Baik, terima kasih. Komitmen yang timbul dalam diri saya yaitu misalnya banyak masalah yang terjadi dalam diri saya, selesaikan satu persatu. Jauhi hal-hal yang membuat saya sakit hati atau toksik gitu kan. Biar tidak adanya hal-hal yang menimbulkan saya kehilangan arah atau linglung seperti orang bilang. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Ananda semuanya atas komitmen-komitmennya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi segera dilaksanakan seperti itu. Nah, sekarang saya mau nih bertanya tentang PMB 3 dari Ananda semuanya, yaitu berpikir, merasa, bertanggung jawab, seperti itu ya. Adakah yang ingin ber-BMB 3? Silakan angkat tangannya. Oke, baik, kepada Ananda Fitri dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan ber-BMB 3 merasa, di mana saya merasa sangat senang dan juga merasa bahwa ini pembahasan ini atau topik ini sangat bermanfaat agar kita tahu supaya kita tidak linglung seperti orang gila begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pada Ananda Fitri yang telah menyampaikan BMB 3 yaitu merasa. Nah, selanjutnya kepada Ananda Sinta dipersilakan. BMB 3 ini saya mengambil bidang bertindak, di mana bertindak untuk diri saya sendiri agar lebih bijaksana lagi untuk memikirkan suatu hal gitu. Jika hal-hal tersebut menurut saya tidak penting, tidak saya pikirkan supaya supaya tidak linglung seperti orang gila. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Sinta yang telah menyampaikan BMB-nya yaitu bertindak. Nah, selanjutnya kepada Ananda Fadiona dipersilakan. Baik, baik, terima kasih. Di sini saya akan ber-BMB 3 yaitu bersikap. Di sini saya akan bersikap untuk lebih bisa memanage pikiran saya, tidak memikirkan hal-hal yang menurut saya, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Fadiona yang telah menyampaikan BMB-nya. Selanjutnya kepada Ananda Audiva dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada kegiatan hari ini saya akan ber-BMB 3 dari bidang bertanggung jawab. Saya merasa saya hanya bertanggung jawab pada diri saya sendiri dan masalah saya tidak akan bertanggung jawab atas masalah yang diderita orang lain. Jadi supaya saya bisa lebih fokus lagi pada diri saya sendiri agar tidak terjadi sesuatu hal seperti yang sedang kita bahas pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas BMB-nya. Selanjutnya kepada Ananda Andini dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan BMB 3 yaitu berpikir, di mana setelah saya mengikuti kegiatan ini, pikiran yang timbul pada diri saya yaitu bahwa saya tidak perlu terlalu memikirkan apa yang tidak perlu saya pikirkan agar saya tetap sehat secara mental. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ananda semuanya yang telah menyampaikan BMB-nya. Nah, berakhirlah sudah kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih telah memberikan kelancaran pada kegiatan kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan apa yang kami dengarkan bermanfaat bagi diri kami sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, setelah berakhirlah kegiatan kita pada pagi hari ini, semoga kita bisa bertemu lagi di hari berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih. Ya, Dan sampai jumpa. Kak.
Semangat!